saudara semua, welcome back to my channelnya Wanita NTT bersama saya Lorin Sasa. Oke saudara semua, hari ini kembali lagi saya akan membuat video tentang tutorial membuat masker toner dari daun kelor. Oke saudara semua, daun kelor sudah banyak ya di NTT, jadi sekarang kita manfaatkan menjadi bahan kecantikan. Pertama-tama daun kelor kita siapkan dulu, kemudian kita siapkan alat blendernya, lalu kita blender ya, tapi kita campurkan dengan sedikit air secukupnya agar daunnya bisa kita blender menjadi cair. Oke, setelah itu kita blender. Oke, ini dia hasil blendernya. Kemudian kita saring untuk mengambil sarinya atau airnya ya. Ampasnya jangan kita buang, tetapi kita simpan. Oke, karena akan kita manfaatkan juga menjadi bahan kecantikan. Oke guys, ini dia hasil dari airnya. Sekarang let's go, kita ke tutorialnya. Oke saudara semua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa daun kelor ini memiliki banyak sekali manfaat dan khasiatnya. Mungkin setiap hari kita hanya gunakan daun kelor untuk kita makan sebagai sayur-sayuran, tetapi ternyata daun kelor ini juga bisa kita jadikan sebagai bahan alami untuk membuat masker atau toner yang bisa kita pakai di kulit wajah kita. Dan manfaatnya itu sangat banyak. Jadi selain dia menangkal radikal bebas, dapat mengurangi jerawat, kemudian mengurangi mata panda, menyamarkan flek hitam, kemudian bisa mengurangi kadar minyak di wajah dan juga menghasilkan pori-pori yang sangat besar di wajah kita. Kemudian daun kelor ini juga ternyata dia mencegah penuaan dini pada kulit. Jadi banyak sekali kan manfaat dari daun kelor ini. Oke, karena banyak manfaat itu, maka saya melakukan atau membuat produk masker sendiri dari bahan ini dan akan kita pakai bersama-sama teman-teman. Oke. Baik saudara semua, sebelum kita menggunakan produk ini, saya akan jelaskan dulu dari yang sudah saya buat ini ampasnya dari kita blender pertama yang masih daun mentah, ampasnya seperti ini. Kemudian yang ini adalah cairan dari hasil blender tadi. Kemudian kalau kita mau gunakan untuk disimpan lama supaya kita bisa gunakan kapan-kapan saja atau tergantung kita butuh, kita bisa buatkan dalam untuk bubuk seperti ini, yaitu kita keringkan, bisa juga kita ovenkan atau kita kering anginkan sampai benar-benar kering, kemudian kita blender, kita saring dan dijadikan bubuk seperti ini. Jadi sekarang daripada kita membuang hasil dari olahan yang ini, kita bisa jadikan ampas ini sebagai scrub wajah kita. Jadi kita bisa langsung kita gunakan ke wajah. Jadi ampas ini sekarang kita akan pakai ke wajah kita jadikan sebagai scrub. Jadi kita ambil secukupnya saja di wajah, kemudian kita akan pakai di wajah. Sebelumnya wajah kita harus sudah bersih ya, kita bersihkan. Oke guys, ampasnya kita gosokkan ke wajah agar sel-sel kulit mati kita dapat terangkat. Jadi saudara semua, karena kenapa kita jangan buang ini hasil ini atau ampas ini? Karena dia masih mengandung cairan-cairan sisa dari tadi olahan yang kita buat menjadi ini toner ini. Jadi kita bisa gunakan dia sebagai scrub wajah. Nah, setelah kita pakai merata ke wajah, kita gosok-gosok dia. Kita gosok selama 1 menit sambil kita pijat. Jadi ini seperti kita gunakan massage cream di wajah, kemudian kita pijat-pijat. Kemudian setelah kita pijat-pijat, kita biarkan selama 5 menit. Jadi setelah 5 menit, kalau setelah kita biarkan setelah 5 menit atau sampai 10 menit, tergantung setelah dia kering dulu, itu langsung kita cuci. Saudara semua, ini setelah saya cuci. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk scrubnya dan disimpan di dalam kulkas. Kalau masih sisa, disimpan di dalam kulkas paling lama 3 hari bisa kita gunakan. Kemudian untuk tonernya sendiri bisa kita campurkan dengan aloe vera gel
yang sudah jadi, yang ada dijual di toko, bisa kita campurkan dengan aloe vera gel supaya kita jadikan toner dan kita semprotkan ke wajah. Jadi saya biasa gunakan, saya campurkan dengan aloe vera gel dari produk Wardah, ada juga dari Viva, bisa kita campur dan kita gunakan sebagai tonernya. Nah, kemudian kalau kita mau jadikan toner ini untuk masker bisa, itu kita akan campurkan tepung beras ini. Jadi tepung beras ini kita campurkan, cukup dulu. Oke, tepung beras ini kita ambil secukupnya saja, kita rasa cukup untuk satu wajah kita. Jadi saya akan ambil ini 2 sendok takar yang kecil ya. Oke saudara dong, ini setelah saya campurkan dia akan jadi seperti ini. Jadi bisa langsung kita pakai di wajah kita. Jadi kalau teman-teman tidak mau repot-repot untuk sediakan tepung berasnya dengan di blender, bisa saja beli tepung beras yang sudah jadi di toko dan bisa kita pakai untuk dijadikan masker. Dan juga teman-teman bisa tambahkan lidah buaya yang seperti ini, ambil isinya, atau juga lidah buaya yang sudah jadi seperti di kemasan atau di toko biasa jual, kita tambahkan sedikit di dalamnya. Oke. Dan bisa juga ditambahkan dengan sedikit air mawar di dalamnya. Oke. Taruh sedikit saja, teman-teman. Oke, sekitar 6 tetes. Oke. Kalau terlalu cair, kita tambahkan lagi sedikit tepung berasnya. Dan kita aduk hingga rata. Oke, sekarang kita akan langsung pakai di wajah kita. Oke guys, sekarang kita akan pakai maskernya di seluruh wajah kita. Oke, kita pakai hingga merata ya guys. Oke saudara semua, sekarang saya sudah pakai secara merata di bagian seluruh wajah saya. Kita akan menunggu selama kurang lebih 15-20 menit hingga mengering, kemudian kita akan bilas. Oke. Setelah kita diamkan selama 15 menit hingga 20 menit, sekarang kita cuci ya guys. Oke saudara semua, sekarang wajah saya sudah saya bersihkan dari penggunaan masker tadi dengan mencucinya. Sekarang saya akan jelaskan kepada teman-teman semua mengapa saya menggunakan air mawar dan juga tepung beras ini dicampur dengan air daun kelor saya jadikan masker tadi. Jadi begini teman-teman, sebenarnya tepung beras itu memiliki banyak sekali manfaat dan umumnya sama dengan daun kelor tadi. Tapi kelebihannya yang lain adalah mengangkat sel kulit mati, kemudian melembutkan dan mencerahkan kulit. Jadi itu daya tambahnya dari penggunaan tepung beras ini. Kemudian air mawar ini sebenarnya banyak sekali manfaat dan kita semua sudah tahu. Salah satu manfaatnya itu yaitu mengatasi mata lelah, kemudian meredakan peradangan kulit. Nah, jadi dia sebenarnya mengandung antiseptik dan antibakteri yang menghambat penyebab jerawat. Jadi itu keuntungannya dari air mawar ini. Jadi ketiga bahan tersebut saya padukan menjadi satu, jadi manfaatnya akan lebih banyak lagi bagi kulit wajah kita. Oke saudara dong semua, selain tadi saya buat masker, ini adalah toner yang saya buat dari daun kelor. Jadi bisa saja kita gunakan hanya air dari daun kelor ini saja, tapi untuk lebih memaksimalkan khasiatnya saya tambahkan dengan aloe vera. Jadi aloe vera ini saya beli dari toko dan saya tambahkan, bisa juga dari produk-produk aloe vera dari banyak produk kosmetik. Jadi kita tambahkan, kemudian kita simpan di kulkas, bisa kita gunakan 1 minggu. Jadi setiap hari kita bisa gunakan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tidak punya waktu untuk membuat masker ini atau tidak punya waktu untuk memakai masker ini, kita bisa menggunakan air toner ini setiap hari sebelum kita mandi.
kita gunakan ini dulu beberapa menit, kemudian kita mandi. Dan juga untuk mengatasi jerawat, bila tidak punya waktu, kita cukup mengambil air toner ini, kemudian kita pakai cotton bud, kita ambilkan, kemudian kita taruh di bagian jerawat yang ada di wajah kita. Itu sudah cukup bisa mengatasi jerawat kita dan peradangan pada kulit. Oke teman-teman, mungkin sekarang saya akan menjelaskan ke teman-teman semua dari daun kelor yang sudah saya keringkan dan saya jadikan bubuk ini. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya banyak daun kelor di rumah atau mungkin tidak punya dan ambil dari teman atau tetangga, bisa juga kalau banyak kita tidak mau dia jadi mubazir, bisa kita keringkan, kemudian kita buat jadi tepung seperti ini dan kita simpan. Jadi kapan saja teman-teman ingin buat jadi masker, bisa kita langsung ambil. Jadi teman-teman, nanti saya akan buatkan lagi video khusus tentang masker yang sudah saya keringkan ini. Jadi hari ini saya tidak buat video tentang masker ini, tapi saya akan buat video di part berikutnya, yaitu penggunaan masker yang dalam bentuk bubuk ini. Jadi teman-teman, sekarang saya hanya buatkan tutorial video pembuatan toner dan juga masker dari toner tersebut. Untuk masker yang ini akan saya buatkan video di berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel saya, menonton video saya hari ini. Semoga apa yang saya bagikan kepada teman-teman bermanfaat bagi teman-teman dan bisa teman-teman ikuti di rumah. Dan jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share ke media sosial yang teman-teman punya. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng di samping subscribe itu dan bisa ikuti semua video yang saya bagikan di YouTube. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.